Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang saya hormati, sebelum kami sampaikan satu hal yang utama adalah marilah dalam bulan yang suci ini kita tingkatkan puasa kita tingkatkan amaliyah kita tingkatkan upaya-upaya untuk menambah ibadah. Semoga pada bulan puasa ini kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin untuk mengisi kegiatan Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam kitab Jami'us Shaghir Rasulullah menyampaikan bahwa hakul walad alal walid, bahwa haknya anak yang harus dilakukan oleh orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak adalah ayyuh sina ismahu. Yang kedua ayu zawijahu idza adroka wa ayu allimahul kitab idza aqala. Dari hadis ini bisa kita ambil sebuah pemahaman yang pertama. Orang tua kepada anak itu wajib satu hal adalah memberi nama yang baik. Karena dalam hadis lain disampaikan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Sesungguhnya besok pada hari kiamat kalian semua akan dipanggil sesuai dengan nama kalian dan juga nama bapak-bapak kalian. Maka dari itu perbaikilah namamu. Dari sini bisa diambil sebuah pemahaman bahwa nama adalah sebuah penghargaan. Nama adalah sebuah ikhtiar dari orang tua kepada anak dalam rangka anak menjadi anak yang baik, anak menjadi yang solih, yang solihah. Maka dari itu kita berusaha sebagai orang tua tidak memberi nama yang sekedar hanya nama, tetapi kita berharap dan berdoa tafaulan terhadap nama yang dimaksud. Maka dari itu kita upayakan dalam rangka memberi nama seorang anak, kita usahakan nama yang baik, nama dari segi maknanya dan juga dari segi harapan kepada orang-orang yang telah memiliki nama yang baik. Yang pertama kita upayakan nama dari segi makna. Misalkan khairun nas, kita kepingin anak kita adalah menjadi orang yang paling baik di antara manusia-manusia. Kita kepingin menjadikan anak kita adalah anak yang benar-benar menjadi harapan dari orang tua. Maka dari itu pesan Nabi ini, marilah kita upayakan kalau kita punya anak, kita berikan nama yang baik. Jangan asalkan memberi nama, apalagi nama yang tidak bermakna. Maka dari itu ini adalah pesan Nabi yang kita upayakan dalam rangka memiliki anak yang solih dan solihah. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua adalah ayu alimahul kitab idza aqala. Orang tua berkewajiban mendidik anak terhadap Al-Quran. Dalam rangka mendidik anak terhadap Al-Quran ini adalah yang pertama adalah marilah kita upayakan anak kita bisa membaca Al-Quran. Kita upayakan anak kita didik sendiri kalau memang mampu. Kalau anak kita tidak mampu kita didik sendiri, kita serahkan. Kita serahkan kepada guru-guru yang ada di TPG Taman Pendidikan Al-Quran
kita serahkan kepada mereka-mereka, beliau-beliau untuk dididik bisa membaca Al-Quran. Terus yang berikutnya, kalau anak-anak kita sudah bisa membaca Al-Quran, diusahakan agar yang berikutnya adalah anak-anak mampu memahami isi Al-Quran. Karena isi Al-Quran ini adalah tujuan pokok dari diturunkannya Al-Quran kepada kita. Kita bisa hidup harus dengan bimbingan Al-Quran. Kita bisa hidup harus dengan arahan Al-Quran. Dengan kita memahami Al-Quran, anak-anak kita akan menjadi tahu tujuan hidup, akan menjadi tahu arah hidup, sehingga perkara yang hak, perkara yang batil akan menjadi tahu, akan mengikuti perkara yang hak dengan menghilangkan, dengan tidak menjalankan perkara-perkara yang batal. Terus kemudian yang ketiga adalah mengamalkan isi Al-Quran. Setelah membaca, kemudian memahami maknanya. Yang berikutnya adalah mengamalkan isi Al-Quran. Maka dari itu, ketika anak-anak kita masukkan kepada lembaga-lembaga TPI atau TPA di sekitar kita, sudah bisa membaca. Dalam arti itu berarti belum selesai tugas kita sebagai orang tua. Maka dari itu diteruskan kepada lembaga-lembaga yang di dalamnya ada arahan untuk memahami isi Al-Quran, sekaligus proses untuk mengamalkan. Maka dari itu ketika TPA selesai, ketika pendidikan di Taman Pendidikan Al-Quran selesai, maka mohon kepada kita sebagai orang tua untuk mengarahkan pendidikan anak kita memasuki madrasah diniyah. Karena di dalamnya diajarkan pemahaman-pemahaman Al-Quran. Mana-mana Al-Quran dari segi amaliyah juga diarahkan. Maka dari itu ketika anak kita sudah selesai dari pendidikan TPA, jangan diambil, tapi teruskanlah untuk diserahkan kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz, kepada para kiai untuk dibimbing, untuk memahami Al-Quran. Yang berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan amaliyah, mengamalkan isi-isi Al-Quran. Ini adalah kewajiban orang tua. Maka dari itu kita berusaha, mumpung di sekitar kita banyak berdiri TPA, TPI yang siap untuk membimbing putra-putri kita sekalian. Maka dari itu jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita melepaskan anak tanpa bisa membaca Al-Quran, tanpa bisa memahami Al-Quran. Ini adalah kewajiban yang kedua. Kemudian kewajiban yang ketiga sebagai orang tua adalah ayuzawijahu idza atroka, adalah menikahkan. Ketika anak-anak kita sudah usia balik, sudah usia cukup untuk menikah, maka kita sebagai orang tua juga berkewajiban untuk menikahkan. Untuk yang putri kita nikahkan, cari suami yang benar-benar sholih. Untuk anak yang laki-laki kita carikan calon istri yang benar-benar sholihah. Mudah-mudahan dengan kekompakan, kesamaan visi dan misi antara suami dan istri, kita berharap keturunan kita akan terlahirkan keturunan-keturunan yang benar-benar sholih dan sholihah. Harapan kita adalah seperti itu. Maka dari itu kami mengajak kepada pemirsa, sebagai orang tua, marilah kewajiban sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ini kita upayakan. Yang pertama adalah memberi nama ketika anak kita lahir. Kemudian yang kedua, ketika anak kita sudah mempunyai akal, kita upayakan untuk belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, belajar mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang terakhir, ketika usia sudah cukup, kita berusaha untuk menikahkan dengan calon suami ataupun calon istri yang benar-benar cocok dengan agama kita, cocok dengan keyakinan kita, cocok dengan keinginan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, dan kita akan bisa mengamalkan, menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Kami kira cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.